Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hanggoluan Renungan Harian pagi ini, Sabtu 1 Maret 2025, dengan bacaan Alkitab dari Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 13. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Yesaya pasal 43 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat daripadaku. Kristus juru selamat kita. Sering dijumpai ada banyak orang Kristen merasa malu membuka jati dirinya sebagai pengikut Kristus di hadapan orang-orang. Sebagai pengikut Kristus atau Kristen, seharusnya kita berbangga hati sebab kita memiliki Sang Juru Selamat. Karena kita memiliki Sang Juru Selamat, maka ada jaminan keselamatan kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Orang-orang menganggap bahwa Kristus itu tak lebih dari seorang pemimpin rohani bagi umat Kristen, atau nabi yang kualitasnya tak jauh berbeda dengan nabi-nabi lainnya. Tetapi itu salah besar. Kristus bukan hanya pemimpin rohani, bukan nabi, tapi Dia adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat. Dalam Hosea 13 ayat 4 dikatakan, "Tidak ada juru selamat selain Aku." Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini memberikan penegasan bahwa Allah yang berfirman melalui Nabi Yesaya adalah Sang Juru Selamat, bahkan Juru Selamat satu-satunya. Hal yang menarik adalah bahwa istilah juru selamat sudah digunakan. Itu berarti bahwa rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia dengan konsep juru selamat bukanlah hal yang baru, tetapi telah lama. Melalui Yesus Kristuslah konsep itu diwujud nyatakan secara sempurna. Alkitab juga mengatakan bahwa barang siapa percaya kepada Kristus tidak akan mengalami kebinasaan, melainkan beroleh jaminan hidup yang kekal. Sebagai juru selamat, Kristus rela mengorbankan nyawanya mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dosalah yang membuat manusia hidup terpisah dan jauh dari Bapa. Dosalah yang membuat manusia berada dalam kebinasaan kekal. Dan dosalah yang membuat manusia hidup dalam kutuk. Karya pengorbanan Kristus ini mendekatkan kita dengan Bapa. Bahkan kita yang percaya dalam namanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Jadi, apakah ada pemimpin rohani atau nabi yang seperti Kristus? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada satupun yang dapat disandingkan dengan Kristus, Tuhan kita. Saudaraku, tugas kita adalah mengerjakan keselamatan yang telah kita terima ini dengan takut dan gentar. Ini adalah proses yang harus kita kerjakan seumur hidup kita. Karena keselamatan yang kita terima bisa hilang bila kita tidak secara konsisten hidup di jalan Tuhan. Jika saat ini kita mulai menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, mari segeralah sadar.
Ada kalanya Tuhan harus menegur dan mengingatkan kita dengan keras. Bersyukurlah dan jangan memberontak, sebab Tuhan lakukan ini dengan maksud dan tujuan yang jelas, yaitu untuk membentuk dan memurnikan hidup kita, sehingga karya keselamatan yang sudah Ia kerjakan tidak menjadi sia-sia. Perjalananmu mungkin tidak lurus, tapi setiap belokan memiliki makna. Teruslah melangkah dan tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu, dan kamu akan sampai ke tujuanmu. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah juru selamat kami, dan bentuklah kami agar senantiasa turut kepada kehendak-Mu. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh Jesman Febrianto Hutosoid. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.